namanya kita tadinya pemabukan tapi kemarin ya pada heran takut dokternya hilang nanti dipalakin galak ini palaknya itu bisa ngelawan kan itu bisa ngelawan ya. Hari itu kalau orang malak nyawa tuh ya malu terlihat basicnya di jalan kan jadi sholat ilmu itu sadar itu gawan dari jam pada itu kata diajarnya di saat asok sering berjamaah sok yang kerasa tuh di jantung di dada itu lebih ke nyesek. ya insya Allah ya pengennya sih lebih istiqomah gitu. Kumasi ente pas mimiti hijrah Bangsa awing intinya sok tentunya sharing-sharing tentang kebaikan-kebaikan gitu ya. si pembuluh darah pecah lebih ke mata saya seperti ini ya saya jadi lebih apa sih lebih ada rasa takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Mau'idatul Hasanah AA. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu Kang Ohang. Ini teman lama saya gitu, pengen silaturahmi ya. Sehat Kang Hendra? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sudah mengenal Hendra sejak lama dari kecil ya. Dulu saya sering di jalan gitu sama Hendra sebelum Hendra hijrah dan alhamdulillah kita semua menuju lebih baik lagi gitu. Dan nanti kita akan ngobrol perkara iman. Yang nanti mudah-mudahan saya sendiri bisa mendapatkan pelajaran dari perjalanan Hendra. Hang, kumaha sih ente pas mimiti hijrah kumaha alur ceritana bisa? Pertama namanya nikah hiji lah aya tau sareng hidayat ya Allah. Kedua nya mungkin lamun cara mah kapok lah lebih ke kapok kapokku keadaan seperti apa ya lebih ke penyakit akhirnya setelah saya mata saya seperti ini ya saya jadi lebih apa sih lebih ada rasa takut seperti itu ya apa. Oh iya, bisa diceritakan awal mula Hendra tidak bisa melihat? Ya pertamanya waktu itu minum gitu kebanyakan ya kan minum ngobat gitu ya segala macam malum di jalan kan ya. Berapa banyak ini? Kalau nggak salah 12 botol gitu sama dicampur sama obat ya obatnya tuh habis 2 lembar loh. 2 lembar ada itu pecah lah si pembuluh darah pecah lebih ke apa sih setelah minum itu kayak pecah pembuluh darah gitu pecah pembuluh darah kan di jalan ya minum sama obat terus sampai pingsan atau gimana? Kalau pingsan sih enggak masih biasa masih jalan masih ngamen dan waktu masih ngamen waktu itu kan memang waktu saya masih jadi anak pang gitu masih ngamen itu jeda sehari saya pulang sama istri saya pas di rumah ya gitu ngerasa sakit bekas itu kayaknya bekas minum yang kerasa tuh di jantung di dada itu lebih nyesek gitu masuk ke rumah sakit bahkan ada pengalaman yang paling menyeramkan saat koma itu gimana saat saya berbaring di tempat tidur saya melihat tubuh saya sendiri itu yang paling saya takut itu bahkan saya merasa saya itu udah mau meninggal tuh. Nah udah gitu saya pas lihat ruh saya lihat jasad saya gitu saya tuh kayak di atas itu lihat ruh saya lihat jasad saya gitu lagi di tangisi sama istri sama ibu gitu. Nah dari situ dalam hati saya itu ada perkataan kayak gini, ya Allah kalau saya dikasih kesempatan sekali lagi saya ingin taubat itu hanya itu yang saya ingatnya dosa saya gitu. Saya merasa banyak dosa, saya merasa pokoknya malu di jalan dia malu yang tadinya mencari badar lah bangor gitu ya ada ya. Alhamdulillah setelah itu saya bangkit dari koma tapi penglihatan saya udah nggak ada kelihatan nggak ada gelap. Nah gimana perasaan Kang Hendra ketika pas bangun nggak bisa ngelihat atau langsung nggak bisa ngelihat? Nggak bisa ngelihat ya panik sih lebih ke panik lebih ke marah gitu lebih ke jadi emosi gitu tertekan terbebani yang tadinya bisa ngelihat secara normal setelah bangkit dari koma saya nggak bisa lihat jadi ya bawaannya ngamuk aja gitu marah
seolah frustasi. frustasi, seolah-olah frustasi, depresi gitu lah. Nah setelah itu selang beberapa lama gitu ya, satu bulan lah, kira-kira 1 bulan, ada sosok teman saya gitu, ada yang ngajak apalah, jadi ikut pengajian. Kalau sebelum itu mah ya saya juga sering tidur di masjid gitu, karena kalau ngejauh masjid perasaan saya itu takut. Ya saya aneh itu, kalau saya tidur di rumah takut, kalau di masjid enggak. Saya itu herannya seperti itu, kok bisa ya pas saya ke masjid nggak takut gitu, pas saya tidur di luar merasa takut, jadi nggak bisa jauh dari masjid. Nah itu yang paling menyentuh dari hati saya itu, taufik dan hidayah dari Allah itu yang paling luar biasa itu. Jadi di masjid tuh Jangan kegiatan tuh memuak gitu. ya, pertamanya sih saya juga kan nggak tahu ya seperti apa perapakannya sholat seperti apa. Ya asalnya mah gimana gitu aja, itu ngikutin orang aja gitu. Ada nyawa tuh ya malu terjadi basicnya di jalan kan, di sholat di rumah itu Sadar itu gawan dari jam pada itu. Kata diajarnya di saat sok sering berjamaah, sok nggak sering berjamaah, ikutin kajian-kajian. ikutin kedengeran kan ya, kadang-kadang suka ada yang apa ini apa bisik-bisik gitu kan, bacaan-bacaannya nggak kedengeran kan, dari sering berjamaah gitu ada hikmah ya. Proses hijrah orang ini Proses hijrahnya seperti gitulah. Nah seperti itu, terus gitu ya sering berpengajian dan sering kasih kesini ya, sok sering tak gitu nya ke bangsa awing gitu nya, sok biasalah silaturahmi gitu, bari waktu taruh naon nanti tentang kehidupan, tentang agama. tantangan anu dihadapi ayeuna kumaha ketika orang proses hijrah. Tantangan apa sih ya banyak sih, kalau dari ini mah seperti di rumah pernah saya diusir dari masjid tuh, ngapain orang tak keluar masuk masjid katanya gitu. Mungkin diterima katanya gitu. Ya saya kan lihatnya ibadah gitu, saya mau nggak peduli lah yang diterima mau enggak, yang penting saya ibadah lurus, saya mau tobat gitu, apa urusannya gitu lah. Awalnya sih dari orang-orang terdekat juga mau apa sih, ada pro dan kontra kan, namanya kita tadinya pemabukan tapi kemarin ya pada orang heran takut tokohnya hilang ya. Tadi setelah lama kelamaan ya makin terbiasa. Tapi anu hese ditinggalkan di masa lalu nawan apa perasaan yang kena si mabok gitu? Nggak ada waktu itu. Udah totalitas pengen benar-benar hijrah yuk. Kalau itu masih udah bakal ya mabok, udah ngebuat jagat lah gitu. Udah kami gitu dari ya seperti kalau ini paling mulai saya mah tahu kontrol emosi. Kumaha cara menghadapi orang-orang anu nganggap misalkan maafnya pernah rendah ke orang gitu, misalkan orang mah tatoan, orang mah mantan anak jalanan gitu. Kumaha cara menghadapinya? Pasti ayah beren Lebih nggak peduli sih, nggak sampai pengamat sebenarnya amat itunya. Nah itu mah hanya tergantung orang lah sini. Ini masalah respect terus mah, yang penting mah Allah aja gitu. Tujuannya saya mah ya pengen tobat, pengen ridha Allah gitu. Jadi kalau seperti ucapan-ucapan orang yang itu, kalau awal-awal mah sih ya pastilah, tapi kalau udah terbiasa mah alhamdulillah bisa nerima gitu. Memang kan ini juga kesalahan saya sendiri, saya ini yang terlalu protektif lah, terlalu apa sih tadinya saya mau jago lah gitunya, rumah saya jago ya. Ternyata ini dicabutnya ke Allah nggak ada apa-apanya. Merasa kita paling hebat, merasa paling jago deh. ya dicabut mata, Cabut mata unggul itunya, cabut penglihatan unggul tuh bisa kumaha. pernah sih ngadang rumah ya nanti dipalakin Galak ini dipalakin tuh bisa ngelawan kan, itu bisa kelawan ya. Ayo tahu nggak kalau orang balap jadi kumaha hanya kita sana. Tapi saya lebih ke mungkin peran dosa saya gitu. Ya mudah-mudahan ya Allah mengampuni dosa-dosa saya. amin ya Allah. Jadi susah emang kalau dijelaskan secara ini, tapi dijalanin aja gitu. Saya mau dijalanin, guyurkan lah gitu, jalan. Coba pesan-pesan kanggo orang-orang nu masih di jalanan gitu, masih di hitam, kuma pesan kang yang tak? Ya lebih ke ini sih, kalau buat teman-teman yang masih di jalan,
yang masih sekarang yang masih kayak gitulah. Ya, masih banyak juga sih kerabat-kerabat saya yang masih sekarang ada di jalan. Ya sebelum kita terlambat mending ayolah kita hijrah, kita tobat bareng gitulah sebelum kayak saya gitulah, belum terlambat lah. Kanjera juga masih belum terlambat. Iya buat teman-teman juga. Ya, mudah-mudahan ada taufik sama hidayah buat amin ya teman-teman saya juga. Masih soalnya masih banyak banget gitu yang di jalan, yang masih ngamen, yang masih tidur di jalan, yang kayak gitulah. Ya lebih ke ini aja sih. Ayolah kita sampai kapan lah kita mau di jalan, sampai kapan nggak akan ada ujungnya gitu. Kita hidup di jalan nggak akan ada ujungnya. Kalau nggak kita berpikir, kalau nggak kita pulang ke apa sebutnya itu ke ya seperti kayak gitulah. Hendra, kumaha cara ngajaga supaya Hendra tidak kembali ke masa lalu? Ya lebih ke ngejauhin teman-teman yang masih di jalan, ngedeketin orang-orang yang soleh gitu, lebih ngedeketin orang-orang yang rajin ibadah. Jadi kan kita terbawa ya, bawa gitu. Ada pepatah kalau kita ke pengajian ya kita juga ke bawah orang pengajian gitu kan. Kalau kita gaul sama orang mabuk ya kita juga sama gitu ya. Awalnya sih kayak gitu, tapi ya tak terbiasa. Ya kita biasa juga kalau ketemu sama teman-teman yang masih kayak gitu, ya masing-masing aja gitu. Saya nggak terpengaruh gitu lah, lebih ke ini aja, ngejauhin lah gitu. Bagaimana cara mensyukuri dari perubahan orang gitu? Ya alhamdulillah, jalanin aja sih, bisa di jalan, syukurin aja. Apapun yang kewajibannya itu ya dijalanin gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang mah meskipun kayak gini ya saya lebih tenang lah daripada hidup di jalan. Sekarang lebih tenang, lebih sesuatu juga lebih gampang gitu. Meskipun saya ada kekurangan penglihatan, kalau dulu kan meskipun saya melihat secara normal tapi nggak ada ketenangan gitu, hidup di jalan nggak ada. Yang ada cuman ya gitulah, kalau berantem bentrok paling mabuk minum gitu ya. Kacau lah mas. Rencana Kang Hendra untuk masa depan Kang Hendra kumaha? Ya insya Allah ya pengennya sih lebih istiqomah gitu. Kayaknya saya bisa jadi istiqomah kan ini, lebih menjauhi apalah. Memang susah sih ya jauhi larangan, tapi saya berusaha tuh ya supaya saya pengen pulang tuh dengan keadaan bersih lah. Ya meskipun saya masa lalunya seperti apalah gitu, tapi saya pengen untuk khatimah gitu, mudah-mudahan gitu. Biar lebih Abdul kita panggil AA untuk ya siapa tahu mudah-mudahan lah kita dapat pencerahan juga. Assalamualaikum Hendra Teatra, sehat insyaallah. Udah lama nih gak berjumpa ya sama Hendra. Nah, gimana Teatra? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu tenang. Hendra bisa datang ke Padepokan nih. Ini Padepokan Pemuda Istiqomah. Alhamdulillah. Ini atas ridha Allah Subhanahu wa taala kita memang harus bersilaturahmi. Tentunya ini bukan satu kebetulan ya, Hendra datang ke sini itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Atas ridha Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kita sudah lama enggak bersua ya. Gimana keluarga Nyap tiba ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar tentang perjalanan Hendra sih sebetulnya ya. Akan menyambung tadi kan ada temennya, temen Kang Sansan ya. Kang Sansan, Masya Allah. Hendra awalnya di dunia kelam itu berapa lama tuh? Sekitar 9 tahun lah. 9 tahun ya di dunia kelam ya. Cuma kayak geng motor, geng motel sini-sini, tapi jadi lamaan jadi kayak anak pang terjun ke dunia kelam, dunia hitam itu awalnya
Dari mana tuh awal? Ini lebih ke broken home sih ya. Broken home ya? Di situ jadi merasa nggak ada keadilan di rumah, dikasih apa padahal itu cuma perasaan Hendra aja ya, padahal nggak seperti gitu. Ya, itu mungkin salah asumsi tadi ya. Akhirnya Hendra terjun ke Di motor melawan ya. Jadi setelah pas saya dalamin gitu ternyata gitu aja sih, nggak ada ininya, biasa aja gitu lah, cuma ya ring doang. ke Setelah saya kebanyakan dimanfaati sama teman-teman saya sampai dikebukin kan sama teman-teman saya juga sendiri ya. Waktu itu ada yang ngomongin dua anak pang. bentar Ra. Kita sambil santai ini kan sharing-sharing aja ya. Tadi ngerokok nih. Ya. Sama dibantu ya intinya ya. Di punten ya. Ya nggak apa-apa, sama cuek. Ini hanya ini aja, aja sharing tentang pengalaman. Ya, emang ini tempat para pemuda istiqomah untuk menuju hijrah lah gitu ya. Dan ingat, AA juga bukan seorang ustadz ya, bukan seorang ustadz. Sama sih sebetulnya, backgroundnya sama lah. Nanti AA juga akan cerita nanti ya. Sekarang AA mau tanya dulu ke Hendra. Itu 9 tahun itu cukup lumayan lama loh Hendra ya. Sekarang alhamdulillah ya, sekarang menuju ke hijrah ya. Dari yang tidak baik, terus sekarang belajar untuk menjadi baik. Itu ketika Hendra hijrah, itu awalnya ada orang yang memang memberikan motivasi, atau ada orang yang memang ketemu misalkan Hendra dengan Pak Ustadz atau Pak Kiai atau teman baik sehingga Hendra itu bisa berubah gitu kan. Itu dari mana tuh? Ya pertamanya sih dari rasa takut sih. Rasa takut ya? Ada rasa takut dalam hati itu. Yang saya bikin aneh itu ya, pertama-tama jadi takut apa sih? Takut mati gitu ayah. Kemudian malah gitu kan. Iya. Sayanya masih kayak gini ya. Setelah itu ketemu lah saya sama sosok guru lah gitu. Nah baru sadarin. Nah setelah itu saya diinggi. Ya alhamdulillah. Setelah sekian beberapa lama sih ya, tapi alhamdulillah ada inilah. Jadi kalau ini ada pengerem buat saya gitu, nggak terjun lagi ke jalan. Ya lebih ke ini juga sih ya, lebih ke kekurangan saya gitu ya. Kalau misalkan saya masih lihat mah kayaknya masih di jalan ya. Ya Betul. Ya alhamdulillah gitu, setelah meskipun ya mata saya seperti ini ya tapi alhamdulillah ada hikmahnya gitu. Saya jadi nggak terlalu kayak dulu gitu lah. Ya. Bisa nahan lah gitu ya. Itu maaf banget. Ketika Hendra itu nggak bisa melihat, sekarang kan maksudnya samar-samar atau memang nggak bisa melihat? Kalau pertama jadi nggak bisa sama sekali nggak bisa melihat ya. Pandangan itu gelap gitu ya. Gelap. Kalau sekarang nggak ada sedikit. Ada sedikit ya. Itu dampak dari apa tadi? Alkohol ya. Banyak. Mungkin overdosis. Iya. Kebanyakan. Alhamdulillah, AA sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendra awalnya dari dunia kelam, sekarang belajar hijrah ya, karena mungkin Hendra pun hati kecilnya ingin menjadi orang baik ya, dan ingin menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain ya. Alhamdulillah, sebetulnya juga sama sebetulnya ya, backgroundnya. Makanya yang penting Hendra semangat. Kenapa? Karena Allah tidak melihat Hendra dari sekarang ke belakang ya, tapi Allah melihat Hendra dari sekarang ke depan. Dan Allah tidak melihat rupa manusia, tidak melihat raganya, tapi Allah melihat qalbunya. Kalau Hendra sekarang menuju ke hijrah, berarti kan qalbu Hendra, hati Hendra itu lagi diperbaiki ya. Karena memang pada dasarnya manusia itu terbertuai. Itulah cara Allah untuk menurunkan hidayah, menurunkan rahmatnya Allah
ketika Hendra awalnya dari dunia kelam, sekarang belajar hijrah, berarti kan itu ada asbab. Iya. Gitu kan? Matanya tetap bisa melihat. Mungkin Hendra betul masih di jalan atau enggak belajar hijrah, enggak berpikir untuk menuju kepada Allah, kan gitu ya. Nah, Masya Allah, yang penting Hendra terus istiqomah ya. Dan istiqomah itu memang mahal. Ya, mahal. Kita tidak semudah apa yang kita jalankan dengan istiqomah itu. Kita tidak bisa semudah apa yang kita bayangkan istiqomah itu. Makanya Hendra pertama meminta kepada Allah itu taufik, ya, hidayah pertolongan kepada Allah dan istiqomah. Dan panjatkan, ya Allah, saya minta diberikan hidayah istiqomah untuk kebaikan-kebaikan, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Hendra akan istiqomah. Tentunya mendoakan ya. Nah, boleh cerita sedikit gak? Nah, sebetulnya backgroundnya sama, tapi mungkin beda zaman ya, beda apa ya namanya ya, beda perjalanan, walaupun itu sama lah, sama. Juga dulu dari dunia kita, dunia yang memang sering melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Tapi betul, ketika kita berpikir untuk menjadi orang yang lebih baik, itu memang sulit. Itu perlu proses. Ketika belajar ilmu agama, teman-teman menertawakan, datang ke Thalabul Ilmi, ya mungkin beda lah orang gitu kan. Artinya ini ada angin apa nih? Datang ke masjid, sholat, itu macam-macam ya. Merasakan apa yang Hendra rasakan, karena pun sama. Dulunya seperti apa, perjalanan seperti apa, gitu kan? Tapi alhamdulillah, artinya kalau kita tidak melakukan keburukan, berarti Allah tidak akan membuka pintu hidayah untuk kebaikan. Makanya dari situ ada keburukan, ada kebaikan. Kenapa? Orang beriman pun awalnya tidak beriman. Orang soleh pun awalnya pasti salah. Kan gitu ya. Makanya kita sering support di sini sampai membuka channel Mau'idatul Hasanah ya, karena di sini tempatnya untuk bersering-sering. Bahasanya tempat para pemuda yang tadinya dari dunia jalanan, nah, untuk menuju kembali kepada Allah atau hijrah. Nah, makanya itulah. Karena apa? Karena wasilahnya membuka channel Mau'idatul Hasanah itu yaitu gitu kan, karena tadinya merasakan hal yang sama dengan internet, mungkin merasakan halnya sama dengan pemuda-pemuda istiqomah yang lainnya. Makanya ya mudah-mudahan juga bisa menjadikan motivasi buat para pemuda istiqomah yang ada di channel Mau'idatul Hasanah ya. Alhamdulillah, Hendra atau sempatkan waktu datangnya sini. Mungkin Hendra pun jalan kesempatan bisa datang ikut ini untuk silaturahmi, untuk mengkaji kajian, tentunya sharing-sharing tentang kebaikan-kebaikan, gitu ya. Tapi pun bukan berarti orang yang pandai ilmu agama ya juga hanya mengamalkan ilmunya hanya segini. Ya, tapi insya Allah kalau kita dipakai untuk digunakan untuk kebaikan-kebaikan, insya Allah akan manfaat dunia dan akhirat. Ya, seperti itu ya. Terima kasih Indra, terima kasih banyak ya atas hadirnya di channel Mau'idatul Hasanah. Semoga Hendra selalu diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus dilimpahkan, dicurahkan rahmat Allah buat Hendra ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Mungkin cukup sekian Indra. Terima kasih ya atas perbincangannya. Ya, bangga Sanita.
Gimana Kak dari perbincangan sama A? Alhamdulillah luar biasa lah, lebih ke lebih ke penyemangat gitu ya. Ya, alhamdulillah lebih saya juga lebih bisa lebih mudah-mudahan lebih bisa istiqomah gitu ya. Amin. Dengan bersilaturahmi dengan beliau gitu kan, seperti jangan beliau, mudah-mudahan jadi wasilah saya jadi lebih baik lagi lah gitu ya. Dan saya juga bisa lebih istiqomah gitu, mudah-mudahan. Alhamdulillahnya Kang Ohang, saya doakan yang selalu lebih baik dari hari ke hari. Mudah-mudahan Abi ge doakan Abi oge nya. Abi ge lagi menuju belajar hijrah. Hatur nuhun Kang Hendra nya tos silaturahmi ka dieu tos berbincang-bincang masalah kehidupan Kang eta. Mudah-mudahan ka Abi oge aya manfaatna. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.